Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang soleh dan soleha? Semoga kabar kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berjumpa lagi dengan Ibu Yeni dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Untuk itu anak-anakku semuanya tetap semangat dalam belajar pendidikan agama Islam. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Marilah anak-anak ibu semuanya, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadanin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan materi tanda-tanda hari akhir. Di minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan materi makna hari akhir. Apa pengertian hari akhir? Hari akhir itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi atau berakhirnya kehidupan di dunia. Itu adalah pengertian hari akhir. Kapan terjadinya hari akhir atau hari kiamat? Waktu akan terjadinya kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang tanda-tanda akan terjadinya kiamat atau hari akhir. Jadi di Al-Quran sudah dijelaskan akan terjadinya tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil antara lain. Yang pertama, jumlah wanita itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Itu tanda-tanda akan terjadinya kiamat kecil. Yang kedua, terjadinya perzinahan merajalela, tidak malu berbuat maksiat meski di depan umum. Yang ketiga, merajalelanya orang yang meminum minuman keras atau khamar. Yang keempat, banyak anak yang durhaka dan melawan kepada orang tuanya. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Apabila kita menjumpai banyak anak yang durhaka dan melawan kepada orang tuanya, ini juga termasuk tanda-tanda akan terjadinya kiamat kecil. Yang kelima, terpecahnya umat Islam menjadi berbagai golongan. Itu termasuk tanda-tanda akan terjadinya kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang keenam, terjadinya kiamat sugro, tanda-tandanya banyak terjadi kejahatan dan peperangan. Yang ketujuh, diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditandai banyak ulama dan alim yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya banyak para ulama yang telah meninggal atau telah wafat. Yang ke-8, pemimpin yang tidak adil dan zalim. Itu tanda-tandanya ya, kita apabila kita menjumpai pemimpin yang tidak adil dan zalim, itu tanda-tanda akan terjadinya kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang ke-9, harta melimpah namun manusia telah banyak sesat dan tidak lagi mengikuti ajaran agama. Itu semua termasuk tanda-tanda terjadinya kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro bisa terjadi, contoh-contohnya tadi ya yang sudah Ibu jelaskan. Untuk itu anak-anakku semuanya, kita selalu berdoa kepada Allah untuk terhindar dari hari akhir. Kita semoga tidak menjumpai hari akhir, dengan cara kita selalu mengingat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Untuk itu anak-anak ibu semuanya selalu mengerjakan sholat 5 waktu dan selalu mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Itu termasuk adalah
kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, untuk materi selanjutnya ibu akan menjelaskan tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu tanda-tandanya akan terjadinya kiamat besar atau kiamat kubro? Antara lain, satu, munculnya asap. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal diturunkan dari muka bumi ini, itu termasuk akan terjadinya kiamat kubro atau kiamat besar. Yang ketiga, terbitnya matahari dari barat dan terbenamnya di sebelah timur. Yang keempat, munculnya sejenis binatang melata yang berkata-kata kepada manusia. Dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 82. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Yang keenam, turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, munculnya 3 gerhana di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Yang ke-8, api yang muncul dari negeri Yaman. Itu semua adalah akan terjadinya kiamat kubro, tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubro, kiamat besar. Semoga kita semua tidak menjumpai akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Untuk itu selalu mengingat kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang tadi ibu jelaskan tanda-tanda kiamat kubro di nomor 5 ini menjelaskan tentang munculnya binatang melata terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Artinya, dan apabila perkataan telah jatuh di atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Naml ayat 82. Yang tadi tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubro nomor 5 ini terdapat dalam firman Allah surat An-Naml ayat 82. Materi selanjutnya yaitu yang C, nama lain hari akhir. Ibu akan menjelaskan nama lain hari akhir. Banyak peristiwa penting yang juga turut terjadi seiring dengan terjadinya kiamat, sehingga hal itu menunjukkan nama lain dari hari kiamat sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran. Adapun nama-nama lain dari hari kiamat antara lain, di sini ibu akan menjelaskan nama-nama lain dari hari kiamat, ya. Apa saja nama-nama lain di hari akhir atau hari kiamat? Yang pertama, hari akhir atau nama lain hari akhir atau hari kiamat yaitu 1. Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya hari kebangkitan yang besar. Pada hari itu ditiup sangkakala untuk kedua kalinya, sehingga semua manusia yang ada di dalam kubur dibangkitkan oleh Allah dan hidup kembali. Ya, itu adalah Yaumul Ba'as, artinya hari kebangkitan yang besar. Jadi setelah terjadinya hari kiamat, Allah meniupkan sangkakala kepada malaikat Israfil yang kedua kalinya, terus manusia yang telah mati dibangkitkan dari alam kuburnya dan dihidupkan kembali. Itu adalah Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya hari kebangkitan.
Kedua, Yaumul Faqih. Yaumul Faqih artinya hari kemenangan, yaitu hari kemenangan bagi orang beriman atas orang kafir. Karena orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan berupa surga, sedangkan orang kafir mendapat kerugian berupa siksa neraka. Jadi Yaumul Faqih adalah hari kemenangan. Selanjutnya, yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal manusia selama mereka hidup di dunia. Jadi semua amal perbuatan mereka selama di dunia diperhitungkan. Pada hari itu semua amal baik dan amal buruk manusia mendapatkan balasannya, meski itu sebesar biji zarah. Apakah ia mendapatkan nikmat? Apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia masuk ke dalam surga. Dan apabila dia timbangan atau amal perbuatannya sedikit selama hidup di dunia, dia akan mendapatkan siksa, yaitu berupa neraka. Itu adalah Yaumul Hisab ya, artinya hari perhitungan amal manusia. Yang keempat, Yaumul Talak. Yaumul Talak atau disebut juga dengan Yaumul Jam'i berarti hari pertemuan, karena pada hari itu semua manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kelima, Yaumul Fasal. Yaumul Fasal artinya hari keputusan. Maksudnya adalah pada hari itu semua yang pernah dilakukan manusia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ia akan masuk ke dalam surga atau ia masuk ke dalam neraka. Yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melihat amal perbuatannya selama hidup di dunia. Apakah timbangan berbuat baiknya lebih banyak, dia masuk ke dalam surga, atau timbangan perbuatan baiknya sedikit, dia masuk ke dalam neraka. Itu adalah hari keputusan, itu Yaumul Fasal. Nah, untuk tugas anak-anak ibu di kelas 6, mengerjakan soal pendidikan agama Islam pelajaran 2 bagian 2. Soalnya nomor 1 sampai 10 ditulis di buku tulis pendidikan agama Islam. Soal dan jawabannya ditulis di buku pendidikan agama Islam. Dan tugasnya kirim japri ke Ibu Yeni. Semoga pembelajaran hari ini anak-anakku semuanya dapat memahami materinya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Dari Ibu Yeni sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita berdoa. Doa sesudah belajar, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepadamu. Dari Bu Yeni sekian materi yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk anak-anakku semuanya di subscribe channelnya.